Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Visual Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan Standard Operational Procedure Department General Affairs atau GA. Nah, di sini terkait dengan prosedur kontrol area, gitu ya. SOP itu apa sih? Standard Operational Procedure adalah suatu aturan, gitu ya, atau tata cara, gitu ya. Tata cara terkait dengan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan, gitu aja sih ya. Oke, tujuannya ini untuk apa sih prosedur kontrol area ini, gitu ya. Pertama adalah untuk memastikan bahwa area perusahaan PT Heat Collection ya tetap dalam kondisi yang baik, tetap terpelihara dan terjaga kebersihannya, gitu ya. Nah, berarti pada sini adalah menjaga kebersihan atau manajemen kebersihan. Memastikan area di PT Heat Collection ini dalam keadaan baik, terpelihara dan terjaga kebersihan. Kalau kita lihat di PT-PT gitu ya, gak ada penumpukan gitu ya. Dia bersih gitu ya, tertata rapi gitu ya. Nah, itu prosedur kontrolnya yang jelas. Ruang lingkupnya, ya kita akan bahas. Nah, ruang lingkupnya di mana sih? Yang pertama, ruang lingkupnya prosedur ini meliputi proses memonitor kondisi area perusahaan PT Heat Collection ya, sampai dengan menindaklanjuti jika perlu. Nah, memonitor meliputi proses monitor kondisi perusahaannya. Itu dia kondisi perusahaannya. Oke, definisinya cleaning service gitu ya, yang kalau definisi itu bahasnya penanggung jawab lah ya. Cleaning service atau order atau bekerja pesanan pekerjaan gitu ya, kayak aplikasi-aplikasi apa ya biasanya, atau jasa-jasa dari luar gitu ya, yang yang menerima jasa pembersihan atau ISS gitu kan, kayak gitu. Nah, ini work order gitu ya. Nah, ini ada penanggung jawab dibersihkan oleh cleaning service. Referensi kerjanya ada apa aja sih gitu ya. Pertama ada checklist control area ya. Ada checklist tuh. Checklist A, B, C, D, misal pekerjaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau mereka udah selesai mengerjakan, dicentang gitu. Referensi kedua adalah work order ya, pekerjaan order ya, pesanan pekerjaan. Work order itu misalnya si bos itu bisa aja suatu pekerjaan yang di dalam suatu instansi gitu ya. Misalnya si bosnya itu minta untuk pekerjaan tambahan gitu bahasanya, untuk ini gitu ya. Nah, mau nggak mau harus mau gitu ya. Terus lagi di sini ada policy prosedur gitu ya. Kita bahas tanggung jawabnya siapa aja sih, nanti kita jelaskan di sini. Pertama adalah tanggung jawab nomor ya, ini klausul ya, tapi kita nggak usah bahas tentang nomornya, tapi kita bahas tentang aktivitasnya. Pertama, tanggung jawab HRD. HRD itu melakukan pengecekan seluruh area perusahaan, gitu ya. HRD ini mengecek seluruh area perusahaan, ya. Ya tadi, gitu ya, mulai kebersihan, pemeliharaan lingkungannya, gitu ya. Terus lagi apa lagi? Yang tahu mungkin? Nah, tadi peralatan kantor juga ya, dia cek tuh, oh udah sedikit nih, gitu ya. Kita tambahkan atau ajukan atau belikan. Gitu. Mencatat semua hasil pengamatan di lapangan, dicek list kontrol area apakah ada masalah. Nah, siapa ya? Petugasnya adalah HRD. Dia mencatat semua hasil pengamatan di lapangan, gitu ya. Dicek list kontrol area apakah ada masalah, gitu ya. Mencatat semua hasil pengamatan. Oh, nih kebersihannya kurang, ya kita amati itu. Gitu ya. Di checklist checklistnya itu dikontrol tuh, dicek, oh ternyata udah dikerjakan gitu. Mungkin ada daun yang lewat ke situ gitu dan seterusnya, sehingga numpuk lah gitu ya. HRD juga bertugas untuk tadi mengamati lapangan ya tadi ya. Jika ternyata area sudah bersih, maka go to, maka pekerjaan akan dilanjutkan 5-6. Dan jika masih dianggap kurang bersih, maka go to kembali gitu ya.
ke 54 gitu ya, diulang gitu ya. Ini klausel 54 itu klausel, cuman kita belum bahas klauselnya gitu ya. Supaya lebih paham saya buat seperti ini aja. Nah, HRD juga meminta cleaning service membersihkan lagi ketika apa? Ketika kondisi suatu area di suatu lapangan gitu ya, itu kurang bersih gitu ya. Boleh itu gitu ya. Nah, sekarang shift engineering menerima komplain maka segera membersihkan lagi. Nah, dokumennya nggak ada dokumen di sini kebersihan. HRD juga bila mana oke, bagaimana dengan AC dan sebagainya. Nah, HRD juga membahas tentang AC. Ya, jadi tanggung jawab AC itu HRD itu ya. HRD itu menanggung jawab AC juga. Artinya lebih ke penanggung jawab dari satu kegiatan perusahaan, operasional perusahaan. Jika AC penerangan dan lainnya sudah oke, maka GoTo 58. 58 nih. Oke ya. Jika ditemukan ada kelainan dalam pemeriksaan tersebut, maka GoTo 59. Oke, lanjutkan cek building apakah oke atau tidak. Jika dalam pemeriksaannya itu udah oke gitu ya. Oke, maka lanjutkan ke membuat dan menandatangani WO lalu diserahkan ke engineering. Diserahkan ke engineering gitu ya. Nah, di sini setelah itu maka si chief engineering lihat SOP tentang refire atau maintenance order pemesanan perbaikan gitu ya. Si SIP ini tugasnya adalah mengontrol perbaikan gitu ya. Tugas perbaikan atau maintenance lah ya bahasanya. Terus lagi melakukan kembali hasil pencocokan gitu ya. Oh, dia cocokkan tuh. Oh iya, ini betul udah selesai semua gitu. HRD, jika building sudah oke kondisi maka GoTo 5.13. Oke ya. Jika ternyata ditemukan ada kerusakan di building maka GoTo 59 lagi gitu ya. Kembali lagi ke sini. Membuat menandatangani MOU WO lalu serahkan ke engineering. Simpan checklist kontrol. Nah, HRD juga menyimpan tuh. Tanggung jawab HRD ya. List-listannya. Proses selesai gitu ya. Nah, di sini wise prosedurnya, divisi HRD melakukan kontrol monitor di seluruh area perusahaan secara rutin mulai pukul 9. Kenapa saya ambil waktu jam 9? Karena waktu jam 9 itu waktu yang pas gitu ya. Waktu Indonesia, terserah WIB atau WIT, ya, terserah ya. WIB. Sampai selesai dengan membuat checklist kontrol area. Melakukan kontrol seluruh area perusahaan secara rutin mulai pukul 9 sampai selesai membuat checklist kontrol area tentunya. Divisi HRD juga melakukan pengecekan secara detail di lapangan dan mencatat dengan cermat penemuan yang ada di lapangan. Nah, misalnya ini keramiknya rusak, gitu ya. Terus lagi apa nggak benar cara ngepelnya dan seterusnya, gitu kan. Itu kan bisa aja seperti itu, kita nggak tahu. Nah, itu kan menemukan suatu catatan. Ya. Oke, hasil pengecekan antara lain kebersihan. Pengecekan tentang kebersihan yang terlakukan secara lisan kepada bagian clean service untuk dapat segera ditindaklanjuti secara lisannya dulu gitu ya. Oh ini nih kurang bersih, mohon untuk diperbaiki kembali. Penerangan AC dan lain-lainnya juga pengecekan penerangan AC juga gitu ya. Dan lainnya teruskan kepada tim engineering dengan menggunakan work order dan ditandatangani oleh divisi HRD dan shift engineering. Nah, jadi ketika misalnya kerusakan lampu gitu ya, kerusakan AC gitu ya, diteruskan kepada tim engineering. Tim engineering dengan menggunakan work order ya. Pesanan pekerjaan nih, kamu ada tugas ini gitu ya, penerangan gitu ya, perbaikan atau perbaikan AC bisa seperti itu atau enggak perbaikan instalasi listrik gitu kan, atau perbaikan mesin gitu ya, sebagainya. Nah, maintenance building, barulah ada maintenance bangunan. Pengecekan maintenance langsung ditangani oleh divisi HRD. Langsung ditandatangan. Selanjutnya, divisi HRD wajibkan untuk memantau perkembangan hasil pengecekan di lapangan secara terus-menerus atau secara kontinu dengan membuat checklist kontrol area. Nah, HRD itu nanti terjun ke lapangan untuk pengecekan langsung secara terus-menerus dan dengan membuat checklist kontrol area.
Checklist kontrol area dan work order selanjutnya di-file oleh divisi HRD, di-file atau didokumentasikan. Oke, di sini ya contoh yang sudah saya buat SOP gitu ya, atau apa bahasanya tadi itu ya SOP tentang prosedur kontrol area gitu ya. Sini melakukan pengecekan seluruh area perusahaan PT Hit Collection. Ini si HRD nih ya. Terus lagi mencatat semua hasil pengamatan di lapangan di checklist kontrol apakah ada masalah. Kalau ada masalah, entah itu tentang kebersihan gitu ya. Oke, kalau masalahnya nggak ada ya cukup oke saja. Apa ini? Oke, nah segini aja cukup ya. Apakah kebersihannya oke? Kalau ya bagaimana gitu kan? Oke, bagaimana dengan AC dan bagaimana lainnya gitu ya. Maka kita cek tuh kebersihannya gitu ya. Terus lagi jika no, minta cleaning service untuk membersihkan lagi. Oh nih, masih kotor nih gitu ya. Udah minta lagi. Gitu ya. Nah jika ya, maka kita lanjut ke dan kita cek dulu AC gitu ya dan sebagainya. Nah jika sudah gitu ya, maka jika sudah dicek nih AC-nya dan seterusnya udah bagus lah gitu ya, berfungsi dengan baik di kantor itu gitu ya, maka kita tadi ya penanganan AC oke gitu ya, maka kita cek building apakah oke atau tidak gitu ya. Kalau yes, kalau tidak ya tadi penerangan tidak oke gitu ya atau tidak baik, maka lanjutkan cek building apakah oke atau tidak gitu ya. Nanti ke tukang bangunan atau maintenance bangunan. Nah, nanti akan memperbaiki gitu ya. Simpan checklist kontrol areanya. Simpanlah setelah mereka selesai, nanti checklist itu akan serahkan kita proses selesai. Nah, jika penerapannya itu penerangannya udah oke, maka membuat tanda tangan WO lalu diserahkan ke engineering. Nah, lalu engineering melihat SOP tentang refire maintenance order ya, terkait dengan perbaikan di suatu penerangan AC dan lain sebagainya. Oke. Terus simpan checklist ya tadi ya kalau udah selesai ya. Terus kita masuk WMO, langsung balik lagi ke sini gitu ya. Lalu melaporkan kembali ke pencocokan. Oh udah diperbaiki berarti kita udah selesai. Nanti kita tinggal simpan data checklist kontrolnya. Oke, pekerjaan selesai. Oke teman-teman, terkait dengan pekerjaan HRD sudah paham teman-teman? Sedikit banyaknya ya. Oke. Baik, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya terkait dengan pembelajaran HRD. Karena saya ada kelas dengan JavaScript. Oke, demikian itu saja. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua.